Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, Alhamdulillah pada kali ini kita bisa ketemu kembali atau berjumpa kembali masih dalam pelajaran PPKN kelas 10 semester 1, lanjutan dari materi yang sebelumnya tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, submateri yang sebelumnya itu ada yang disebut dengan pemerintahan dan pembagian kekuasaan. Nah, materi yang berikutnya ini adalah tentang kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi silakan kalian perhatikan dengan seksama sehingga kita bisa atau dapat mengambil hikmah dari materi ini atau menambah wawasan dari materi ini. Sebelum membahas lebih jauh tentang kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang kewenangan presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama adalah kewenangan presiden sebagai kepala negara. Apa itu kewenangan? Kewenangan sama dengan kekuasaan. Di antaranya adalah memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kemudian menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Selanjutnya menyatakan keadaan bahaya. Pasal 12 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kemudian mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat 1 dan 2. Selanjutnya menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kemudian memberi gerasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Selanjutnya memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dan yang terakhir, kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Pasal 15 UUD atau Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mengetahui tentang kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Yang kedua, kita membahas tentang kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Di antaranya memegang kekuasaan pemerintahan atau kekuasaan eksekutif. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Mengajukan RUU atau rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Menetapkan peraturan pemerintah. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kemudian membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Pasal 16 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Mungkin di antara kalian pernah mendengar istilah One Team Press. Itu singkatan dari Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, One Team Press ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Presiden itu sendiri. Yang tugasnya adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Selanjutnya mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Itu pasal 17 ayat
2 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri merupakan hak prerogatif presiden itu sendiri. Kemudian membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan RUU itu di pasal 20 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Selanjutnya menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa, pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang kita kenal dengan istilah Perpu. Yang berikutnya mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah disingkat DPD pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Selanjutnya meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD pasal 23F ayat 1. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui oleh DPR pasal 24A ayat 3. Yang berikutnya mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Dan yang terakhir, mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Itu pasal 24C ayat 3. Nah, di kalimat terakhir itu ada menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Sedangkan yang diajukan oleh presiden itu hanya 3 orang calon hakim konstitusi. Nah, yang 6 dari mana? 3-nya dari yang dicalonkan oleh DPR dan 3-nya lagi yang dicalonkan oleh MA atau Mahkamah Agung. Jadi total keseluruhannya ada 9 orang hakim konstitusi. Sekali lagi, 3 orang calon hakim konstitusi itu diajukan oleh presiden, 3 lagi oleh DPR dan 3 lagi oleh Mahkamah Agung, sehingga jumlah sekali lagi 9 orang hakim. Pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Kita sudah membahas tentang kekuasaan atau kewenangan presiden baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Nah, salah satu kewenangan presiden di dalam atau sebagai kepala pemerintahan diantaranya adalah mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Baik, sekarang kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang pertama membahas tentang kementerian negara. Nah, kita tahu kalau dilihat dari definisi atau pengertiannya, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara itu sendiri, yang dimaksud dengan Kementerian Negara adalah kementerian atau perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi dengan kata lain, kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan itu sendiri. Nah, kita lihat apa saja sih kewenangan atau kekuasaan dari kementerian itu sendiri. Yang pertama adalah melakukan koordinasi pemberian pelayanan kerumah tanggaan dan keprotokolan kepada presiden dan wakil presiden. Yang kedua adalah melaksanakan tugas tertentu yang diberi oleh presiden. Yang ketiga, melaksanakan urusan dalam kekuasaannya dengan wewenang eksekutif yang ada. Yang keempat adalah kewenangan lain yang disesuaikan dengan ketetapan dan peraturan undang-undang yang sudah dibuat dan berlaku. Jadi dalam hal ini, seorang menteri
atau kementerian itu sendiri punya kewenangan yang disesuaikan dengan ketetapan atau peraturan undang-undang yang sudah dibuat dan berlaku, atau membuat misalnya keputusan menteri atau peraturan menteri. Kemudian mempunyai kewenangan atau wewenang kekuasaan dalam bentuk kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan sebagai pelaksana hukum. Pelaksana hukum di sini adalah melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh presiden maupun DPR. Nah, selain kewenangan ada yang namanya susunan organisasi. Sesuai dengan undang-undangnya yang mengatur tentang Kementerian Negara, itu ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 9, bahwa susunan organisasi kementerian itu terdiri dari seorang menteri sebagai pemimpin, kemudian sekretariat jenderal sebagai pembantu pemimpin, kemudian direktorat jenderal atau dirjen sebagai pelaksana tugas pokok, kemudian inspektorat jenderal sebagai pengawas, kemudian badan atau pusat menjadi pendukung dari susunan organisasi, kemudian kementerian yang menangani dalam negeri dan luar negeri, melaksanakan tugas pokok di daerah dan atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian susunan yang terakhir, kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah itu sendiri. Dan yang terakhir, berbicara tentang kementerian, itu ada Kementerian Negara itu ada namanya klasifikasi kementerian. Ini sesuai dengan peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara. Bahwa klasifikasi kementerian itu ada 4 poin di sini. Pertama, urusan pemerintahan, nomenklatur. Yang nomenklatur itu di dalamnya ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Itu yang nomenklatur. Yang dimaksud dengan nomenklatur adalah kementerian yang secara tegas terdapat di dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kemudian klasifikasi yang kedua, tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kemudian tujuan kementerian menangani urusan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Dan yang terakhir, klasifikasi kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Tadi kita sudah membahas tentang Kementerian Negara, dilihat dari kedudukan dan fungsinya. Nah, sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, dilihat dari pengertiannya, bahwa yang dimaksud dengan lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Jadi lembaga ini dibentuk semata-mata oleh presiden adalah untuk membantu presiden itu sendiri dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Nah, seperti apa yang dimaksud tugas pemerintahan tertentu itu? Misalnya, ada yang disebut dengan Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Kemudian ada Badan Informasi Geospasial atau BI. Kemudian ada Badan Intelijen Negara atau BIN. Jadi keseluruhan totalnya itu lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertugas membantu presiden itu sendiri ada 31 lembaga.
yang ke-31 itu ada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas. Jadi oleh Bapak tidak disebutkan satu persatu. Nah, bisa kalian lihat di layar kaca semuanya dari nomor 1 sampai 31. Tinggal pengembangannya oleh kalian nanti, ya, bisa dilihat apa sih sebenarnya tugas dan fungsi dari kedudukan dan fungsi maupun tugasnya maupun wewenangnya dari lembaga-lembaga pemerintah non kementerian ini, dari 31 lembaga ini. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti ada latihan soal atau pertanyaan yang diajukan oleh Bapak itu sendiri. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Ini tugas mandiri, jadi tugas ini dikerjakan oleh individu. Cukup mudah pertanyaannya. Kalian hanya menyebutkan masing-masing tugas lembaga pemerintah non kementerian berikut ini. Jadi tidak semuanya. Ya, ada 3 contoh yang harus kalian cari jawabannya, dan silakan pelajari dari sumber-sumber lainnya juga tentang kedudukan dan fungsi serta tugas dari masing-masing lembaga yang ditanyakan oleh Bapak ini. Selamat mengerjakan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.